Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan sebelumnya perkenalkan saya Fitri Aminah Syagian, teman saya Sri Ria Atika dan Dwi Febriana. Di sini kami melakukan mini riset dengan materi audit pengelolaan sumber daya manusia pada PT Kereta Api Indonesia UPT Balayasa Pulau Brayan. Di sini teman saya Dwi akan menjelaskan di bagian slide 1, 2, dan 3, dan Sri Ria Atika di bagian slide 4, 5, dan 6, dan saya di bagian slide 7 dan 8. Baik, untuk teman-teman saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Febriana, NPM 1905 Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari hasil audit kami. Balayasa merupakan istilah dalam perkeretaapian Indonesia yang merujuk pada tempat yang digunakan untuk perawatan besar sarana perkeretaapian, di mana dimiliki oleh operator. Balayasa ini terdapat beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya Pulau Brayan yang terletak di Jalan PS, Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarah berdirinya biasa Pulau Brayan ini berkaitan dengan kolonial Belanda yang pada saat itu menjajah negeri Indonesia. Dari catatan data sejarah terkait cerita Balayasa Pulau Brayan diberikan oleh Kepala Bagian Humas KAI Muhammad Ilul Sregar, jelaskan munculnya ide pembangunan kereta api di wilayah Sumatera Timur yang saat ini di Sumatera Utara, dan diperakarsai oleh perkembangan yang cepat dari perkebunan tembakau yang dibuka sejak pertengahan abad ke-19 ini. Perkembangan hasil tembakau dari Matsa Chapich tidak diimbangi dengan pengangkutan yang memadai. Maka dari itu mereka membutuhkan transportasi yang lebih cepat, bermuatan besar, dan tidak terganggu akibat lumpur di jalan ketika musim hujan tiba. Dan kemudian pembangunan jaringan kereta api di Sumatera Timur ini merupakan inisiatif dari Mr. Kramer, salah satu seorang manajer perusahaan Delimat Sacabich. Pembangunan jalur kereta api yang mulanya hanya untuk kepentingan ekspor tembakau, dan ini disetujui oleh pemerintah Belanda tanggal 23 Januari 1883. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi yang ada di PT KAI Persero UPT Balayasa Pulau Brayan. Poin yang pertama yaitu ada perencanaan tiap unit didasarkan pada atas beban kerja dan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada setiap karyawan telah mengetahui visi, misi, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dari individu. Jadi mereka jelas untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Kemudian ada pemimpin perusahaan dilibatkan dalam penentuan jumlah karyawan yang akan direkrut. Kemudian ada poin setiap karyawan diberikan motivasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan, dan itu adalah poin penting supaya karyawan juga lebih semangat dalam bekerja. Kemudian perusahaan memiliki program penilaian kinerja untuk setiap karyawannya. Kemudian saya akan membacakan dari kriteria dari PT KAI Persero UPT Balayasa Pulau Brayan. Poin yang pertama yaitu ada kebutuhan tenaga kerja tiap unit ditentukan secara mandiri dan atau bersama-sama. Kemudian tanggung jawab dari perencanaan SDM ini pada dasarnya terletak pada seluruh pemimpin yang membutuhkan dari sumber daya manusia. Kemudian ada rekrutmen, dilakukan apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja sesuai formasi seluruh karyawan ini wajib memenuhi persyaratan khusus yang sesuai dengan bidangnya yang dibutuhkan. Kemudian ada program perencanaan dan pengembangan karir kepada karyawan, dan ini harus dapat mencakup semua karyawan dan memiliki supervisor untuk penanganan perencanaan dan pengembangan karir karyawan tersebut. Kemudian ada untuk dapat memajukan perusahaan dan dapat mendorong kinerja karyawan, kompensasi yang diberikan harus dapat memberikan motivasi kepada karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada program kinerja karyawan, yaitu harus memiliki standar penilaian terlebih dahulu untuk dapat menilai secara objektif dari karyawan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ria Atika. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari hasil audit kami, yaitu penyebab.
Adapun penyebabnya yang pertama yaitu pada umumnya perusahaan telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah berlaku, tetapi metode perencanaan masih dianggap kurang tepat dan pemimpin dikarenakan kurangnya edukasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi. Yang kedua, pemimpin telah melaksanakan program sesuai dengan kebijakan perusahaan dan telah menginformasikan persyaratan dengan jelas di berbagai mediasi. Yang ketiga, dikarenakan perusahaan belum membutuhkan supervisor khusus untuk perencanaan kinerja perusahaan dan pemimpin hanya menggunakan pendapat dan preferensi mereka sendiri. Kemudian yang keempat, dikarenakan untuk meningkatkan prestasi kinerja karyawan. Yang kelima, perusahaan memiliki program penilaian kinerja, tetapi standar penilaian kinerja menggunakan penilaian subjektif, yang artinya metode penelitian kinerja ini tidak memiliki standar penilaian kinerja perusahaan dan manajer hanya menggunakan pendapat dan preferensi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu akibat. Adapun akibat yang pertama yaitu fungsi perencanaan SDM yang terdapat pada Kereta Api Indonesia Persero UPT Balai Yasa Pulau Brayan telah berjalan dengan efektif. Seluruh program dilaksanakan sesuai kebijakan walaupun berbeda persepsi dengan pemimpin. Pemimpin seluruh program rekrutmen karyawan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan karyawan sekaligus karyawan mendapatkan karyawan yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, tidak adanya supervisor khusus dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan dapat membuat karyawan kesulitan dalam merencanakan dan mengimbangkan karirnya. Biasa aja dalam penilaian manajer tidak objektif dalam melakukan pengembangan karir karyawannya. Yang keempat, memberikan kompensasi untuk karyawan yang berprestasi, menambah motivasi kepada karyawan yang lain untuk giat dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima, standar penilaian kinerja yang subjektif dapat dikatakan tidak efisien untuk saat ini. Selain dikarenakan penilaian tersebut tidak menggunakan informasi terverifikasi, biasanya penilaian yang subjektif sangat dipengaruhi oleh kedekatan karyawan kepada penilai atau manajer. Adapun hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di sana yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada penilaian kinerja yang subjektif yang dapat berimbas kepada perusahaan dan karyawan. Dan yang kedua, kelemahan yang terjadi pada program perencanaan dan pengembangan karir karyawan yang tidak dapat dipersiapkan dengan baik dan kurangnya tenaga khusus untuk menanganinya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan di bagian rekomendasi. Rekomendasi dari kami yaitu perusahaan harus meninggalkan penilaian kinerja yang subjektif dan membuat standar penilaian kinerja yang objektif, sehingga penilaian kinerja dapat terukur dengan jelas dan tidak adanya kesalahan dalam menilai kinerja karyawan, sehingga evaluasi penilaian kinerja pun dapat terlaksanakan secara efektif. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program pengembangan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pengelolaan sumber daya manusia pada PT Kereta Api Indonesia UPT Balai Yasa Pulau Brayan. Untuk periode tahun 2022, audit kami mencakup penilaian atas perencanaan dan pengembangan karir kepada karyawan, program penilaian kinerja, dan pemberian kompensasi. Baiklah, tadi saya dan teman-teman saya telah menjelaskan hasil mini riset kami tentang audit pengelolaan SDM pada PT Kereta Api Indonesia UPT Balai Yasa Pulau Brayan. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.